Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Alfi Kurniawati, NRP 01211194000013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy. Jadi, apa sih EIS itu? EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy ini merupakan suatu teknik elektrokimia untuk mengukur impedansi suatu sistem dengan bergantung pada frekuensi potensial AC. Lalu apa sih impedansi itu? Jadi, impedansi ini digambarkan sebagai analog arus bolak-balik dari resistensi ke DC sinyal. Hal tersebut merepresentasikan output sinyal listrik ke input tegangan AC. Z ini merupakan simbol dari impedansi yang merupakan E dibagi I. E ini merupakan potensial, sedangkan I ini merupakan arus. Kemudian, theta ini melambangkan phase difference. Berikut merupakan komponen dari EIS. Jadi yang pertama yang berwarna biru ini merupakan potential start. Potential start ini merupakan sumber arus atau pengukur arus maupun potensial. Dan ini dihubungkan dalam beberapa komponen. Yang berwarna ungu ini dihubungkan dengan WE atau working electrode. Jadi working electrode ini merupakan tempat oksidasi atau reduksi dari analit. Sedangkan yang berwarna merah ini dihubungkan pada RE atau reference electrode yang berfungsi untuk mengukur potensial elektroda kerja atau working electrode. Kemudian yang berwarna hitam ini dihubungkan dengan CE atau counter electrode yang berfungsi untuk mengukur arus reaksi oksidasi atau reduksi. Kemudian ada beberapa komponen juga di dalamnya. Yang berwarna coklat ini merupakan glass ring. Jadi suatu membran kaca seperti itu. Kemudian yang berwarna merah ini merupakan barrier. Yang berwarna kuning ini merupakan plat CU. Dan yang berwarna silver ini merupakan PBS. Ini merupakan top view, jadi jika dilihat dari atas tampilnya seperti ini, dan jika dilihat dari samping tampilannya akan seperti ini. Dan ini semuanya terhubung dengan potential start. Prinsip penggunaan EIS. Jadi yang pertama, diterapkan potensial sinusoidal kecil atau arus dengan frekuensi yang tetap. Kemudian diukur respons dan dihitung impedansi pada setiap frekuensi. Dengan rumus sebagai berikut, Z sama dengan E per I, E itu merupakan frekuensi dependent potensial atau potensialnya, kemudian yang I ini merupakan frekuensi dependent current atau merupakan arusnya. Kemudian tahap ketiga diulangi untuk berbagai frekuensi. Dan tahap keempat yakni diplot dan dianalisis hasil dari IHS tersebut. Nah, hasil data dari EIS ini dapat direpresentasikan menjadi dua jenis plot. Yang pertama dot plot dan juga yang kedua Nyquist plot. Pada dot plot ini yang berwarna ungu ini, plot log Z atau log impedansi or C ini as a function of log F atau log frekuensi. Sebagai berikut ini merupakan kurva dot plot. Sedangkan Nyquist plot ini merupakan plot terdiri dari plot R dan ZI. Jadi bentuknya seperti berikut yang berwarna oranye ini. Kemudian apa sih beda dari dot plot dan juga Nyquist plot? Jadi di dot plot ini proses transfer muatan individu dapat diselesaikan. Dan frekuensinya bersifat eksplisit atau muncul dengan jelas pada dot plot, dan impedansi kecil dengan adanya impedansi besar dapat diidentifikasi dengan mudah. Sedangkan pada Nyquist plot itu sama, untuk yang pertama ini proses transfer muatan individu dapat diselesaikan.
Tapi frekuensinya kurang jelas dan impedansi kecil itu dapat dibanjiri oleh impedansi yang besar. Jadi berikut merupakan beberapa manfaat atau penggunaan dari EIS. Yang pertama dapat digunakan sebagai kimia, kemudian untuk penerapan biomedical, dan yang ketiga untuk material science. Dapat berupa biosensing, full cells, rechargeable batteries, correction mechanism, dan juga electrochemical synthesis atau yang lainnya. Nah, berikut merupakan salah satu contoh dari pengaplikasian EIS. Jadi berikut ini merupakan pengujian EIS, Electrochemical Impedance Spectroscopy, untuk mengetahui karakteristik listrik dari elektrolit padat GC yang dilakukan dengan menggunakan impedance analyzer, yakni Agilent I4980A atau AL. Nah, ini merupakan ada gambar A dan juga gambar B yang sebelah kanan ini. Jadi ini merupakan struktur mikro permukaan pelet GC yang dibuat pada temperatur sintering 1400 derajat Celcius yang diproses dengan yang A ini diproses dengan metode multidoping dengan 2,5% ND, sedangkan yang B ini diproses dengan metode doping ganda atau dengan 0% ND. Jadi sudah terlihat dengan jelas ya ini kalau struktur yang B ini ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan struktur yang gambar di A. Nah, berikut merupakan beberapa metode untuk menjalankan penggunaan EIS tersebut. Jadi yang pertama ini, elektroda standar dalam penelitian ini digunakan berupa pasta perak yang dibuat dengan metode screen printing pada kedua sisi pelet elektrolit padatan atau GC. Pasta perak yang sudah terlapisi pada permukaan pelet GC elektrolit itu kemudian dipanaskan pada temperatur 600 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian selanjutnya, sampel dihubungkan dengan kawat platina dengan bantuan pasta AG atau perak. Kemudian selanjutnya, set sampel dimasukkan ke dalam vertical tube furnace. Interface yang telah terhubung dengan impedance analyzer dihubungkan dengan sampel. Kemudian pengujian EIS dilakukan pada rentang temperatur 600 hingga 350 derajat Celcius dengan range pengukuran 50 derajat Celcius dan pada rentang frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 MHz. Kemudian sinyal tegangan AC yang digunakan yaitu 20 mV dan hasil pengujian itu ditampilkan berupa kurva-kurva Nyquist atau Nyquist plot. Nah, berikut merupakan hasil dari pengujian EIS tersebut. Dihasilkan dua jenis kurva jenis Nyquist plot. Jadi, ini merupakan plot Nyquist pelet CE 0,8, GB 0,15, SM 0,05, NDX 0,1,9 atau merupakan pelet GC tadi. Yang A ini merupakan metode multidoping dengan 2,5% ND, sedangkan yang B ini merupakan dengan proses doping ganda 0% ND pada selang pengukuran temperatur 350 derajat Celcius. Jadi dari gambar tersebut ini didapatkan representasi kurva Nyquist dari pelet yang dilakukan sintering pada temperatur 1400 derajat Celcius dengan dua metode doping yang berbeda yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi pada gambar 5 ini itu dapat dilihat bahwa kurva Nyquist hasil pengujian EIS pada pelet yang disintesis dengan metode multidoping dengan persen ND lebih besar dari 0%. Jadi multidoping ini yang A ya, yang A ini dengan 2,5% ND itu memiliki diameter yang lebih kecil. Ya, sudah terlihat diameternya lebih kecil daripada yang pelet hasil sintesis dengan menggunakan doping ganda 0% ND. Sehingga dapat diketahui bahwa ukuran butir sangat mempengaruhi besar spektra impedansi dalam suatu elektrolit padatan yang dibuat. Nah, dari representasi hasil Nyquist plot tersebut,
itu dapat disimpulkan bahwa representasi dari hasil pengujian EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy terhadap material dengan mikrostruktur yang berbeda menunjukkan bahwa material dengan ukuran butir yang lebih halus akan memiliki konduktivitas ionik spesifik batas butir yang lebih tinggi. Nah, meningkatnya nilai konduktivitas batas butir ini kemudian akan meningkatkan kemampuan transport ion dalam elektrolit. Jadi pada gambar butir yang lebih kecil ini, jadi pada butir A ini ukurannya lebih kecil dan pada gambar B ini ukurannya lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada gambar yang A ini memiliki nilai konduktivitas batas yang lebih tinggi. Jadi kemampuan transport ion dalam elektronnya juga lebih tinggi daripada gambar yang B dengan struktur yang lebih besar gitu. Jadi berikut merupakan beberapa penjelasan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan EIS. Jadi kelebihannya yang pertama, dapat mengidentifikasi reaksi difusi terbatas. Dan yang kedua, dapat menginformasikan tentang perilaku kapasitif sistem. Yang ketiga, dapat menyediakan informasi tentang laju transfer elektron dari suatu reaksi. Dan yang terakhir, dapat digunakan pada material dengan resistansi yang tinggi. Nah, sedangkan kekurangannya yang pertama yakni alat EIS itu cukup mahal, dan yang kedua, analisis datanya itu cukup kompleks begitu. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai EIS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.